Kejaksaan Agung harus diusut dalam kasus Sylvester di mana menurut mantan Hakim Agung ungkap bahwa membiarkan seseorang penjahat tetap bebas berkeliaran seperti Sylvester adalah sama jahatnya dengan si penjahat itu sendiri. Dengan ini harus diusut tuntas agar hukum tak dilecehkan di negeri ini. Bahkan seharusnya Kejagung dan Menkumham juga malu. Masa iya ada kejaksaan akan segera gantikan Sylvester di penjara? Pembiaran terhadap suatu kejahatan, maka penegak hukum ini adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Kalau dia melindungi. Bagian dari kejahatan. Okay. Ingat, bagian dari kejahatan. Bagian dari kejahatan. Iya. Artinya sama-sama jahat. Artinya sama-sama jahat. Oke. Iya. Lanjut Bang. Ini menarik ini. Itu. Betul. Supaya orang tidak kita bisa mendudukan masalah ini secara objektif, Bang. Iya. Kenapa tidak dieksekusi? Berarti ada masalah di jaksanya. Terlepas dari ada unsur apa yang mempengaruhi segala macam. Iya. Berarti dia juga melakukan pelanggaran hukum pada saat yang sama. Pada saat yang sama. Oke. Melakukan pelanggaran hukum. Dan makanya saya bilang penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum dalam proses penegakan hukum, maka dia sama saja melakukan kejahatan. Ya dong, melanggar kok. Iya dong, betul. Tidak bikin Pak Jaksa Agung mencak-mencak. Tidak membuat Pak Supratman atas selaku Menteri Hukum merasa lingsem atau malu. Betapa luar biasanya, hanya sekelas seorang relawan mampu membuat para petinggi penegak hukum tidak mampu berbuat apa-apa. Wes disorot, sudah diberitakan tiap hari, termasuk dikomentari banyak pihak. Mulai proses awal di pengadilan tingkat pertama, Sylvester tidak ditahan. Berarti ini kan penjahat sudah. Iya. Statusnya sudah penjahat ini, betul. Yang harus menjalani hukuman dengan putusan kasasi itu. Tapi kenapa jaksa mendiamkan? Kenapa masih bisa berkeliaran? Okay. Kenapa masih bisa bersantai-santai? Bahkan jadi komisaris, betul? Jadi komisaris Jadi di komisaris. ID Food kalau nggak salah. Mengingatkan teman-teman ke kejaksaan. Tak ada sitar alias aling-aling bahwa siapapun yang dekat sama wong Solo sana itu ilmu kanuragane makin dhuwur gitu. Ya kaya nenek dinilai orangnya Pak Jokowi itu kemudian bisa anti tangkap. Pokoknya sekti lah. Sampai kejaksaan, kepolisian aja nggak berani nyentuh. Anti proses hukum, anti dikejar aparat. Bahkan punya efek para penegak hukum tak bisa menjalankan vonis pengadilan. Ini ciloko ini Indonesia ini. Dikira apa amnesti itu? Dikira goreng pisang. Minta ya. Ngemis-ngemis gak jelas kayak gini. Dan Wakil Ketua Umum Projo atau Freddy Damanik ini bener-bener tolol. Gak paham politik dia gitu. Kok bisa jadi waketum relawan kalau gak ngerti politik? Sylvester itu beda gitu. Dia bukan Hasto, dia bukan Suginur, beda. Sylvester ini tidak pernah ditahan. Sementara Hasto ya ditahan sudah. Suginur lebih lama ditahannya. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau dia mengajukan permintaan untuk menyamakan padahal sebenarnya beda, itu kan tolol. Apa yang membuat mereka kira-kira tiba-tiba tidak serius mengeksekusi, hanya serius mengurusi prosesnya? Apa yang Abang lihat sebagai orang yang pernah di hakim? Ya tentu saya tidak mau berburuk sangka ya. Ya. Di dalam proses peradilan, peran jaksa dan hakim ini sangat besar sekali. Jaksa membuat dakwaan, kemudian hakim mempertimbangkan dakwaan, kemudian membuat satu pertimbangan hukum, lalu memutus. Kan seperti itu. Tetapi setelah semuanya ini selesai, ya, kita lihat waktu proses pasti nggak mungkin main-main dong. Jaksa membuat dakwaan juga nggak main-main, ya kan? Kemudian hakim juga memutus penuh dengan pertimbangan.
Kemudian dalam proses putusan setelah ingkrah, kok kelihatannya jaksa Menjadi tidak serius. tidak serius. Gitu. Iya, iya, iya. Atau karena Mengendor, gitu loh. atau karena masa periodisasi wakil presiden berakhir di 2019 itu, Bang. Pak JK tidak lagi menjadi wapres, sehingga menurut kejaksaan tidak perlu lagi, berarti dia sudah bukan tuan kita, mungkin. Apa itu juga Bang melihat yang sama? Ini kayaknya hukum ditarik ke politik nih kalau begini nih. Karena kan kalau tidak ada variabel lain, harusnya barang itu udah masuk. Ya, Harusnya. Ya kan? Ya. Tetapi tidak masuk berarti wajar dong kita masukkan variabel lain, Bang. 2014-2019, kalau saya tidak salah, Pak JK menjadi wakil presiden periode kedua dia sebagai wapres, periode pertama di Pak Jokowi. Putusan ini keluarnya tahun 2019. Apakah pada saat yang sama masa aktifnya beliau sudah berakhir jadi wapres? Ya, artinya kita mencoba melihat dari sisi hukumnya dulu ya. Oke. Kita tidak masuk pada ranah politik ya. Karena itu bau-bau politik kalau itu. Oke. Ya. Kalau dari ranah hukumnya, kalau kita melihat Pak JK selesai atau tidak, jaksa harus memainkan peranan di sini. Karena semua itu sudah diatur. Dia masih belum juga masuk ke bui, menjalani vonis pengadilan. Udah keputusannya udah inkrah, harus masuk itu, tapi belum. Lah mungkin mayoritas rakyat wis ngerti atau membaca berita bahwa Sylvester mesti mematuhi putusan pengadilan tahun 2019. Meringkuk di tahanan buat 1,5 tahun ke depan. Harus itu. Tapi faktanya hukum pada ketua relawan yang dukung Pak Jokowi tidak bisa ditegakkan. Otomatis banyak yang mikir, ini kaitannya sama ketua relawan Solmed. Solidaritas Merah Putih. Setelah putusan itu, seharusnya kejaksaan sudah bisa mengeksekusi. Mengeksekusi sebagai terpidana sudah kan? Iya. Karena sudah ingkrah. Betul. Dan tidak ada mengajukan PK, peninjauan ya. kembali. Tidak ada. Berarti kan sudah selesai. Sampai di tingkat kasasi. Pertanyaannya, sekian lama Iya. si Jaksa? terpidana ini, terpidana sudah statusnya, bisa berkeliaran. Iya. Bisa berkeliaran kemana-mana. Bahkan tampil di acara-acara TV. Kemana jaksa membiarkan terpidana bisa berkeliaran seperti itu? Oke. Itu harus kita pertanyakan. Nggak bisa seorang terpidana bebas seperti itu Setelah divonis hukum. setelah divonis hukum. Kita lihat di pasal 311. 311 dengan 310 itu beda. Di 311 melakukan kejahatan. Jadi ya Sylvester itu cuma dijadikan satu contoh aja lah. Ya berharap kalau Pak Prabowo ngasih gitu, ya nanti gua jaga-jaga aja gitu. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan lah, sedia amnesti sebelum ditahan. Bang, kebiasaan di Mahkamah Agung, Iya. apakah setelah keluarnya putusan itu ada instruksi, semacam instruksi mungkin yang dikeluarkan sama Mahkamah Agung untuk dieksekusi itu? Atau otomatis harus dieksekusi? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Seharusnya otomatis dieksekusi. Otomatis dieksekusi. Otomatis dieksekusi. Tanpa harus hakim kasasi menginstruksikan ke kejaksaan. Iya. Sylvester Matutina divonis sejak 2019, mengapa masih bebas? Mahfud MD, ini kejaksaan harus bertanggung jawab. Debat sengit antara tokoh publik Roy Suryo dan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Solmed Sylvester Matutina yang tayang di televisi nasional bukan hanya membuka kembali luka lama tetapi juga menguak fakta hukum yang selama ini terlupakan. Sylvester yang tahun 2019 divonis 1,5 tahun penjara karena memfitnah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala hingga saat ini belum pernah menjalani eksekusi vonis tersebut.
Mahfud menyebut Kejaksaan Agung RI memiliki tanggung jawab penuh dalam mengeksekusi keputusan hukum yang telah ingkrah. Tidak ada damai dalam vonis pidana. Damai itu urusan pribadi. Dalam hukum pidana, musuh terpidana bukanlah korban, tetapi negara. Negara diwakili oleh kejaksaan, jadi seharusnya sudah dijemput sejak lama, katanya.